Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويؤلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب سنن الترمذي الشيخ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وعد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita awali dengan membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyina wal mursalina salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu, pecinta syafaat Nabi, perindu pertolongan-pertolongan Allah di dunia hatta al-akhirah, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam perlindungan, pertolongan, kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hannadun haddatsana Waqi'un an Ja'far ibn Burqana an Yazid ibn al-Asam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini dari jalur Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad hamamtu an amura fitbati ay yajma'u huzamal hatabi thumma amura bis salati fatuqama thumma aharriqa ala aqwamin la yashhaduna as-salata. Benar-benar aku memerintah, menyuruh untuk menyiapkan, mengumpulkan kayu bakar. Jadi Rasulullah SAW memerintah, menyuruh mengumpulkan kayu bakar. Berarti kayu bakar untuk apa? Untuk api. Kayu bakar untuk api. Ya.
untuk membakar sesuatu. Thumma, kemudian aku memerintah untuk melakukan salat. Fatuqama, maka salatlah engkau semua, berdirilah. Thumma aharriq ala aqwamin, ya. Kemudian diperintah, diajak, ya, untuk beberapa kaum atau beberapa umat atau masyarakat, la yashhaduna as-salata, maka yang harus engkau lakukan adalah la yashhaduna as-salata, jangan sampai engkau tidak hadir bersalat jamaah. Nah, artinya apa? Ini Rasulullah SAW memberikan sebuah tamthil, perumpamaan, analogi pentingnya salat berjamaah. Lah, sampai di sini diilustrasikan, yaitu apa? Mengumpulkan kayu bakar. Wow, sampai orang yang tidak berjamaah mendengar panggilan salat, lah, ini ancamannya berat. Lah, ini coba. Makanya ini menunjukkan hadis ini tentang apa? Kewajiban kita mendatangi panggilan adzan di mana orang itu memanggil kita untuk salat. Lah, ini saya maksud napa? Keutamaan salat berjamaah. Oh, sampai seandainya kan kaki, maka orang ketika mendengar panggilan adzan di masjid misalnya, datangi itu. Karena itulah yang dimaksud Rasulullah memiliki keutamaan. Jangan sampai la yashhaduna as-salah, jangan sampai engkau tidak hadir memenuhi panggilan itu. La yashhaduna maksudnya nikah bersama-sama, salat berjamaah. Cik sampai tak salat berjamaah. Lah nikah. Bahkan napanya mana disebutkan ini ketika napanya mana ada orang bertanya kepada wasu'ila Ibnu Abbas an rajulin yasumun nahara wa yaqumul lail la yashhadu jum'atan wala jama'atan qala huwa finnar. Nah, sampai ini ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, ada seorang laki-laki yasumun nahar, dia berpuasa setiap harinya, berpuasa sunnah setiap harinya. Wa yaqumul lail, dan dia salat malam. Oh, salat tahajud tuh mapan, mapan salat tahajud. Terus tak apa sah puasa sunnah mapan, puasa sunnah setiap hari dia berpuasa. Kemudian wa yaqumul lail, dan setiap malam dia salat sunnah tahajud. La yashhadu jum'atan wala jama'atan. Loh, nikah. Tapi dia tidak pernah datang salat Jumat tanpa udzur. Ke Jumatan tak datang, ke masjid tak datang. Wala jama'atan, dan dia tidak pernah berjamaah. Qala, apa? Kemudian dikatakan huwa finnar. Itu tempatnya kena di neraka. Wah, ya Allah, coba. Dia berarti mengentengkan salat berjamaah, dia berarti mengentengkan salat Jumat. Loh, nikah yang dimaksud bukan dengan adanya udzur, maksudnya dia mengentengkan. Tak percaya dek kepentingnya salat berjamaah, tak percaya dek ke Jumatan. Loh, maka huwa finnar, itu tempatnya kelak di neraka. Berarti maksudnya neraka apa? Nikah akan mendapat kerugian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hadis ini menunjukkan pentingnya salat berjamaah. Loh, nikah penting. Yang dimaksud hadis ini kenapa? Ketika mendengar kelak bacaan adzan, panggilan adzan datang, di mana kita mendengar itu? Nah, datangi. Orang yang memanggil itu berarti apa? Dia menunjukkan bahwa ini loh tempat Anda untuk salat berjamaah, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah. Ya, oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, maka ayo lebih giat lagi kita salat berjamaah. Nah, nikah hadis yang menerangkan tentang nikah kelak. Kenapa? Pentingnya salat
berjamaah. Oleh karena itulah Rasulullah memberikan penegasan gila. Jadi ketika kita mengentengkan salat, sahabat Nabi memberikan penjelasan gila. Ketika kita mengentengkan jamaah, menomorduakan jamaah tanpa udzur, nah di situ berarti jauh kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya salat berjamaah. Haddatsana Hannadun haddatsana Abdatu an Sa'id ibn Abi Arubata an Sulaiman an-Naji al-Basri an Abi al-Mutawakkili an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala. Berarti hadis ini dari jalur siapa? Abu Sa'id, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun, Ja'a rajulun datang siapa seorang laki-laki, waqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah sedang salat. Kemudian datang seorang laki-laki. Nah, duduk di situ, ya. Mari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ayyukum yattajiru ala hadha. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki itu, apakah engkau salat barusan, ya, di masjid ini mengikuti makmum, mengikuti salat bersama saya atau bermakmum kepada saya? Faqama rajulun fasalla ma'ahu, kemudian berdiri siapa laki-laki itu dan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya apa? Nikah pentingnya salat berjamaah. Jadi salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah ti salat. Nah, misalnya kula panjenengan nikah di rumah sudah salat, di rumah sudah salat. Nah, kemudian datang putoka kula beda parlona ke saya. Kula kata pakna apa jeng dengan masjid, pejeng berjamaah. Oh ustad ki apa jeng, biar debak ka ento, ka dalam. Tapi sudah sholat di rumahnya. Apa yang dilakukan? Kula kata pakna pejeng ki bi jamaah ki. Ya, apa yang dilakukan kata Rasulullah? Maka hendaklah engkau sholat mengikuti saya tadi. Bro, kan pun Maria pejeng. Ya Rasul, maka sholat jamaah engkau itu bernilai sunnah. Ini kepentingan sholat berjamaah. Biar mare bajang ibengko namon. Bajang duhur mare. Pas tepak entar ka kula bajang berjamaah ki. Apa yang dilakukan? Empian jangan duduk, jangan nunggu kula, tapi segera sholat bersama kula. Boh, kan pon mare bajang. Kalau sudah sholat di rumah, iya. Kata Rasulullah, sholat berjamaah engkau itu dinilai sunnah. Oleh ibadah sunnah. Lenika. Nah, oleh karena itulah ini cara. Dan kadang kan menunggu Maria Bajang lah. Nah, inilah yang dinamakan keutamaan salat berjamaah. Wow, besar nih kaki pahalana salat berjamaah. Orang ini kan mau salat berjamaah, aduh, kencerna tak bisa terhitung ya daripada kemarin itu ya. Hanya 27 rakaat. Nah, itu yang biasa kita dengar dan biasa kita baca, tetapi banyak hal-hal yang ada di dalam keutamaan salat berjamaah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan
حدثنا بشر بن شري حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن عثمان ابن Affan qala. Berarti ini dari jalur sahabat Nabi. Siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, man syahidal isya, ini maksudnya syahida ini adalah salat berjamaah, ya. Salat berjamaah, hadir. Syahidah ini kan berarti hadir bersama-sama lagi. Man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa orang yang salat isya berjamaah. Syahidah ini kan menyaksikan, berarti menyaksikan bersama-sama, ya. Man syahidal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya fi jama'atin dengan berjamaah, kana lahu qiyamu nisfil lail, dia sama halnya dengan qiyamu nisfil lail, salat yaitu separuh malam. Ini kekencerana padana orang salat sunnah qiyamu nisfil lail, separuh malam. Ini kan luar biasa kan, salat isya nih berjamaah kencerna padana orang salat sunnah qiyamun nisfil lail. Bisa sampean apa jang salat sunnah separuh malam? Tak kuat. Mare isak ke kal 12. Ayo apa jang malolo? Kuat, tak kuat. Apa jang malolo kan ika? Kita salat berjamaah isya pahalanya sama dengan kita salat sunnah qiyamun nisful lail. Ini kan luar biasa kan, pahalanya salat isya. Makanya jangan tinggalkan salat isya kan. Nah, berjamaah. Jadi bagi yang tak sempat salat malam, loh kini kapan lakukan? Kini pahala kini raja. Salat malam setengah malam. Benih setengah malam mulai dari kalau jadi isya sampai jam 12 itu setengah malam. Coba salat men berempat rakaat kan. Ya, 500 rakaat kan. Coba salat kan. Tak kuat, jarang orang melakukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat keutamaan umat Nabi Muhammad, makanya diberikan pahala yang melimpah. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin, dan barang siapa yang salat isya dan salat subuh fi jama'atin dengan berjamaah, kana lahu kaqiyami lailatin, itu sama dengan dia memenuhi salat sunnah semalam suntuk. Timbian apa jeng isya ben apa jeng subuh berjamaah kini kecek tina kini, jangan ditinggal kini. Jadi ketika salat isya berjamaah, subuhnya berjamaah, ini kedubun kanjeng Nabi, kita telah melaksanakan semalam suntuk salat sunnah. Coba. Nikah luar biasa pahalana nikah. Kuat. Apa jeng dari kolpet malam mare isya sampai kalau setengah 4 sak bulan subuh kuat tak kuat nyok to otak ki antara gini. Biar apa jeng telur rakaat jarang apa jeng gini. Malam paling ten apa jeng 4 rakaat. Jarang. Rasulullah setiap malam nikah tak lepas dari 11 rakaat. Niki kanjeng Nabi. Insan yang tak pernah punya dosa dan salah. Loh, kita kudu ben panjenengan nih. Jarang saya 11 rakaat nih. Loh coba, tetapi Allah memperhatikan umat Nabi Muhammad mun salat isya berjamaah, mun subuh berjamaah, pada pun kana lahu qiyami lailatin. Pada pun apa yang salat sunnah mulai dari mari isya sampai ke setengah 4. Aduh, renjeren naraj. Makanya rogi mentak salat berjamaah. Ini sebenarnya bukan hanya kenceren kenikah.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya mengilustrasikan bahwa pentingnya salat berjamaah. Cek papadeng kagencerena. Itu berarti apa? Ketika ada pahala yang melimpah, itu penting untuk dilakukan. Beni pas dokion kan benar. Botina won tak tahu kenika kan orang ngarep kenceren. Bah, nikah tak bentak kenceren. Anika sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kepada kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam penting wah salat berjamaah. Keng beri iming-iming. Janreng mature beri moamok kelu. Beri iming-iming nikah. Sangkun beni nikah yang dituju pentingnya salat berjamaah. Berarti kalau kita sudah menerima pesan dari Rasulullah tentang balasannya seperti ini, aduh, berarti di balik ini jauh lebih dahsyat salat berjamaah. Lenika saya maksud. Ini polan pun mungkin kenika mun orang ngarep kenceren, kula tak patay ngarep kenika sih gaya. Baba ni badan lak colak, tak ngarep kenceren sedah. Lening supaya lako we tak bejar tak ndak aja. Ya. Apa boleh nikah? Jadi coba, nikah lagi. Oleh karena itulah nikah Allah memperhatikan kita bahwa penting kita salat berjamaah. Makanya nikah hadis ini nikah beni padeng kakenceran ke nikah, tapi begitu pentingnya salat berjamaah. Sampai kelak coba diilustrasikan yopere men. Beremah yopere ke nikah sampai yopere sampai orang. Sampai kini kamu tak salat berjamaah, finnar kan. Aduh. Beni persoalan finnar saya maksud buat nikah. Berapa dahsyatnya apa mun sampai tak salat berjamaah. Ada nikah lagi. Lah, jabera kan sunnah kan. Wah, bukan persoalan sunnah. Nah. Itu dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anika nyontohaki tak pernah meninggalkan salat berjamaah. Itu berarti napa keutamaan salat berjamaah. Ngenteng ngaki kula pun panjenengan ki. Sepenting kan apa jang bang, ki apa jang. Tapi nikah keutamaan salat berjamaah. Mun tak utama, wo tak kira dua ki ben Kanjeng Nabi nikah. Dan nikah ki. Nah, dan salat berjamaah itu anika bisa dilakukan di mana saja. Misal tak sempat nang masjid, misal lampian perjalanan, pian beka kama alako misalnya di satu tempat tak sempat ke masjid karena jaraknya jauh, kibarema ben kancana apa jeng berjamaah. Nyare kini kaki dan nikah ya banyak cara lah menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan kita bagaimana menjaga salat berjamaah. Berarti ini kuncurna raja ni kaki. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala nyediaki dek ke kita yaitu kenceran. Makanya jangan sia-siakan ki kula pun panjenengan nika salat ke nika. Nah. Itu ya. Nah, nikah. Nikah nanti. Ini kekencerna nih, kencerna. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Basyiril masyaina fi dhulami ila al-masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah." Jadi orang yang melangkahkan kakinya acelen ke masjid di waktu petang, nah petang ki gelap ki, berarti busopu mian. Ntar ke masjid kan busopu ki petang kian. Ke masjid maka dia nanti ketika napanya mana di hari kiamat dia bangkit dengan cahaya yang sempurna, beda cahaya nanti. Mau deki. Jadi ketika kita dibangkitkan hari kiamat tiba, sobung kekapi ancor semuanya, manusia dibangkitkan. Ini saya kaji yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Maka orang yang sering salat berjamaah subuh ke masjid, dia datang tekeletekan, datang on laun di tengah masih gelap,
Sopo kan ki petang ki. Jalan ke masjid biar. Dekeluduk, dekeluduk, dekeluduk ki. Nah, boleh saya pun sepo. Jalan sekalian ambu. Jalan sekalian ambu. Napa nyaba napuk kelpuan bah. Nah, jalan sekalian ambu. Ada apa you? Wah, tak pakai ngos-ngosan. Nah, ani ke jalan deki entinu bangkit jaga bin nuri tammi yaumal qiyamah. Aduh, bercahaya. Temu. Arwah siapa saya terakhir? Yuan arwah. Oh, apa? Teng-peteng mon ajalan ke masjid. Aduh, ya Allah, gegek ini lagi. Makanya aku dah pun pancunan kencur raja. Masjid tapi ni ki dek ke masjid. Nah, ajalan dek bani ajalan ke pasar. Kudu teng-peteng ki ya, kalau telok ajalan pun. Boh, ke masjid, entar ke pasar. Wah, ya lain jadi ke masjid benintar ke pasar ki. Lain ke masjid, ajalan ke masjid. Oh, ini ke ya Allah, luar biasa nih. Berarti kencerna kelak menjadi cahaya yang sempurna nang hari kiamat. Moga-moga kita masuk ke golongan Kak Dinto. Moga-moga kita masuk dekat orang-orang yang kelak ketika di hari kiamat bercahaya dengan cahaya salat berjamaah. Temu ke kapi deki. Mak cahaya ke kapi ra. Jamaah Masjid Ar-Raudhah. Arwah saya paling cahaya siapa rah? Selamat rah. Jangan selamat kol dua lah datang lah. Selamat boleh. Sewakun ontong selamat ki. Mon tak ada selamat tak buka lah bang raja. Kol dua datang lah. Paling petang selamat berarti. Pertama datang berarti paling tera. Sepaling petang datang berarti paling tera. Nah, kemudian montoro alebian dari selamat ki kol setong datang ke kanjeng. Lebih tera dikit dari selamat. Gila, muka-muka kita setuju tera asal Allah ila yaumil akhirah kelak bersama di surganya Allah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.